Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita baca dari Lukas 12 ayat 22 sampai 31 dengan judul perikop hal kekhawatiran. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, kita akan membaca juga satu ayat dari Mazmur 107 ayat yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, saudara, pada saat sekarang ini, semua orang tidak terkecuali siapapun juga itu diliputi oleh rasa cemas, saudara. Kita tahu bahwa COVID-19 itu merupakan penyakit yang sangat menakutkan bagi banyak orang, saudara. Dan oleh karena itu juga ekonomi menjadi lemah karena COVID-19 itu. Itulah sebabnya bahwa semua orang saat ini diliputi oleh rasa cemas. Nah, saudara, jika orang-orang kecil diliputi oleh kecemasan akan pemenuhan kebutuhan hidupnya, orang-orang berada justru mencemaskan harta kekayaan yang dimilikinya, saudara, karena mereka berasa bahwa harta kekayaannya semakin menipis. Mau disimpan di mana itu yang mereka takut dirampok atau dicuri. Atau cukupkah untuk menjamin kelangsungan hidup sampai ke anak cucunya, saudara? Kita akan menjadi cemas jika hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Padahal semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara, sifatnya semu. Itu akan hilang lenyap begitu saja, saudara. Tidak mungkin kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk tidak cemas. Kecemasan adalah sesuatu yang dirancang oleh iblis untuk menghasilkan stres di dalam kehidupan kita, ketegangan, bahkan juga maut, saudara. Kecemasan adalah dosa karena merupakan lawan dari iman. Ketika kita tidak beriman, maka kita akan cemas. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, maka kecemasan itu pun hilang. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kecemasan itu adalah dosa karena merupakan lawan daripada iman, saudara. Ketika kita mencemaskan suatu hal, berarti kita sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan. Kita meragukan kuasa Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kita cemas berarti kita tidak tenteram hati kita, saudara. Kita khawatir, kita takut, kita gelisah. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang seharusnya kita lakukan terhadap semua keprihatinan tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Rasul Paulus menasihati kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita diperintahkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran, bukan hanya 10%, 20% atau 50% atau bahkan 75% atau mungkin 95%, tapi seluruhnya kita serahkan
menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Kristus. Segalanya berarti semuanya, saudara, tanpa terkecuali. Tetapi mengapa masih banyak di antara orang percaya itu masih hidup di dalam kecemasan setiap hari, bahkan setiap saat, saudara, padahal mereka sudah berdoa karena mereka tidak menyerahkan segala permasalahan hidupnya kepada Tuhan, tapi hanya sebagian saja atau seberapa saja, saudara, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatannya sendiri. Terkadang menyelesaikannya dengan bantuan alih-alih sihir atau si iblis, saudara. Suka pergi ke Gunung Kawi atau kemana untuk mencari penglaris dan segala macam, saudara. Kita tidak akan mencemaskan apapun kalau kita memiliki penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan takkan mengambil kecemasan dari dalam diri kita, tetapi kitalah yang harus menyerahkan kecemasan itu kepada Tuhan, kepada Kristus, saudara. Ini adalah bagian dari tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saudara, pemazmur menulis, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita praktekkan firman Tuhan setiap hari. Kita pasti hidup tanpa diliputi kecemasan, karena firman Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.